Yeah. Nah, dari sekian jaring janji yang ditebar oleh bakal pasangan calon presiden ini, yang paling gencar dan yang paling banyak menebar jaring janji ini adalah pasangan dari koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Anies Baswedan dan Caimin di dalam berbagai pertemuannya sudah menebar janji. Begitupun dengan tim-tim pemenangannya sudah menebar janji, begitu ya. Saya catat ada setidaknya ada 10 janji, yang sudah ditebar oleh bacawa pres dan baca pres dari koalisi perubahan ini. Dan 10 janji yang sudah ditebarkan oleh pasangan ini menurut saya terlalu muluk-muluk gitu ya, terlalu irasional, terlalu wah begitu, terlalu besar, terlalu tinggi begitu. Nah, apakah nanti ketika terpilih jadi pasangan capres, pasangan presiden dan wakil presiden akan terbukti atau tidak? Menurut saya sangat jauh dari kemungkinan begitu ya. Nah, apa saja sih dari 10 janji yang sudah dilemparkan ke masyarakat itu? Pertama yaitu BBM gratis. Jadi mereka sudah berjanji ketika nanti terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden langsung akan menggratiskan BBM, terutama Pertalite dan untuk pengguna roda 2. Jadi untuk roda 2 itu akan digratiskan BBM-nya. Jadi dari sekian juta pengguna motor yang ada di Indonesia ini gratis begitu ya. Jadi negara yang akan mensubsidi itu gitu. Ya walaupun akhir-akhirnya tim suksesnya dari pihak PKB menyatakan bukan menggratiskan katanya ya, tetapi menurunkan harganya semurah-murahnya gitu ya. Jadi kalau saat ini harga Pertalite itu untuk motor ya Pertalite lah gitu ya itu 10.000, berarti semurah-murahnya ya bisa 5.000 begitu ya, setengahnya gitu, atau juga bisa 3.000 gitu harganya gitu nanti gitu. Ya bagi pengguna motor seperti kebanyakan orang sih pasti akan seneng banget ya. Tetapi apakah janji itu rasional atau tidak? Ya itu kembali lagi kepada masyarakat begitu. Tapi menurut saya itu sangat irasional begitu. Apalagi ya minyak bumi gitu ya, minyak mentahnya itu ya naik turun harganya begitu ya. Dan negara kita juga saat ini masih banyak utangnya gitu. Nah, kalau ditambah lagi untuk mensubsidi BBM gratis ini, ya menurut saya semakin membengkak lagi nanti. Dan janji yang kedua dari pasangan koalisi perubahan ini adalah akan mensubsidi setiap ibu hamil ya yang ada di Indonesia ini. Jadi selama hamil, selama 9 bulan ibu hamil ini akan diberikan uang ya sebesar 6 juta. Wow, mantap kali ya. Ini belum ada memang, belum terfikirkan oleh pasangan calon-calon presiden yang dulu-dulu. Tujuannya adalah untuk mengurangi stunting gitu ya. Jadi biar stunting itu tidak ada, bukan lagi mengurangi tapi tidak ada di Indonesia ini, biar anak-anaknya sehat, katanya ibunya juga sehat. Jadi akan diberikan 6 juta selama masa kehamilan itu. Mantap kan ya ibu-ibu janjinya? Jadi jangan takut hamil lagi ya, bapak-bapak juga nggak usah khawatir lah begitu ya. Pasti janinnya dan ibunya itu bisa ditanggulangi gizinya begitu ya. Gizinya bisa akan membaik dengan adanya subsidi dari pemerintah sebesar 6 juta ini. Tapi itu masih janji, belum tentu akan terlaksana.
dan belum tentu juga mereka akan menang begitu. Semuanya masih dalam kemungkinan. Dan yang ketiga adalah janji yang begitu besar, yaitu akan menggelontorkan 5 miliar bagi setiap desa. Wow, mantap dan keren gitu ya. Keren ini janjinya. Karena saat ini kan dana desa itu hanya yang paling tinggi itu 1,5 M begitu ya. Nah, nanti akan dinaikkan menjadi 5 M. Jadi bukan setengahnya lagi naiknya gitu, tapi lebih dari setengah gitu ya. Naiknya dari 1,M menjadi 5M. Jika Caimin itu terpilih jadi cawapres. Nah, itu janjinya Caimin tuh. Bahkan itu sudah dipasang di kaosnya, di sini sudah dipasang di depannya bahwa dana desa 5M, dana desa 5M bagi setiap desa gitu ya. Nah, tinggal dikalikan saja itu duitnya dari mana itu ya. Jangankan 5M ya, 1M atau 1,5 M saja dana desa ini membuat para kepala desa itu banyak yang masuk jeruji gitu ya pada korupsi gitu. Karena memang kalau kita lihat di desa-desa, walaupun ada 1,5 M yang dana yang mengucur ke sana dari pemerintah pusat, belum dari Pemda provinsi, Pemda kabupaten gitu ya, itu sudah banyak yang korupsi begitu ya. Dan ya memperkaya segelintir orang-orang desa aja lah gitu ya. Nah, sedangkan jalan-jalan atau warganya gitu loh, ya tetap saja begitu gitu loh. Yang seharusnya dana desa itu digunakan untuk infrastruktur, untuk juga memberdayakan masyarakat, misalnya lewat lewat koperasi atau lewat juga perdagangan UMKM apa begitu ya. Yang intinya untuk menghidupkan, memperbaiki perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Tapi nyatanya tidak begitu ya. Walaupun memang tidak semuanya begitu. Ada kepala desa yang sangat bertanggung jawab terhadap dana itu sehingga mereka membuat jalan-jalan atau infrastruktur yang ada di desa itu menjadi mulus, menjadi rapi, dan desa itu juga semakin meningkat. Poin yang keempat yang menurut saya juga sangat wah gitu ya janji dari pasangan ini adalah akan menggratiskan biaya sekolah hingga 18 tahun. Artinya 18 tahun itu kan berarti sampai S2 begitu ya. Kalau kita hitung 6 tahun SD, SMP, SMA 6 tahun, ditambah S1 4 tahun, ditambah S2 2 tahun begitu. Jadi 18 tahun itu ya sampai S2 gitu. Ini kan sangat keren dan sangat wah mantap lah ini kalau memang akan terbukti nanti begitu ya. Kalau jika nanti menang dan dilaksanakan itu sangat keren begitu ya. Pasti sangat membantu begitu. Ya, ini kan janji lah ya, boleh saja mungkin ya. Jadi ya nggak ada lah yang ngelarang janji itu begitu ya. Namanya juga berjanji. Yang kelima adalah subsidi pupuk. Jadi bagi petani yang ada di desa-desa atau yang ada di perkotaan, petani kota, tahu tidak usah risau gitu dengan tingginya pupuk begitu. Karena memang pupuk ini tentu saja pupuk yang disubsidi ini adalah pupuk urea dan pupuk NPK begitu ya. Jadi nanti headnya itu akan dipangkas begitu. Yang saat ini kan head dari pupuk itu adalah sekitar 2.500 sampai 3.300 begitu. Nah, itu akan disubsidi lagi hingga menjadi mungkin 1.000 atau 500 gitu. Atau juga mungkin gratis gitu ya. Jadi sehingga petani tidak lagi memikirkan biaya untuk pupuk lagi gitu loh. Yang keenam, janji mereka itu adalah ingin mesejahterakan setiap keluarga yang ada di Indonesia ini. Baik keluarga yang baru-baru atau keluarga yang sudah lama gitu. Artinya yang sudah punya anak
beranak begitu ya, itu dijanjikan akan sejahtera begitu. Keluarga sejahtera ini diturunkan dengan janji-janji seperti harga-harga pokok itu sangat murah begitu ya. Jadi harga pokok itu akan diturunkan seturun-turunnya begitu. Dan yang seterusnya adalah para petani hasil pertanian itu akan naik gitu atau harga jualnya dinaikkan gitu. Jadi harga dari petani itu naik harganya atau harga jualnya naik, dan ketika masyarakat beli di pasar itu murah begitu ya. Misalnya dari petani itu dibeli atau harga jualnya adalah beras itu 10.000, nah ketika masyarakat beli di pasar itu menjadi 5.000 gitu. Ya walaupun tidak tidak sinkron antara jual dan beli, ya tidak apa-apa lah. Di sini kan namanya juga janji begitu ya. Ya namanya janji ya bisa aja begitu. Di rasional saja gitu loh. Dari harga petaninya mahal, tetapi ketika beli di pasar, kita sebagai konsumen beli di pasar itu murah begitu. Dan yang kesembilan adalah akan membuka lapangan kerja selebar-lebarnya gitu. Jadi lapangan kerja akan dibuka sebanyak-banyaknya bagi masyarakat agar yang yang nganggur nih yang bisa kerja di kantoran begitu ya. Jadi ini janji dari pasangan Anies dan Caimin. Dan yang seterusnya adalah pelayanan kesehatan akan dipermudah, bahkan digratiskan begitu ya. Jadi pelayanan kesehatan yang saat ini menurut Anies tuh masih acak-adut, semakin menyengsarakan masyarakat yang akan berobat, mempersulit masyarakat untuk berobat gitu, itu akan dipermudah begitu ya. Entah caranya bagaimana ya kita dengarkan aja nanti begitu. Jadi pemilu 2024 nanti itu menurut Anies bukan hanya sekedar mengganti pemimpin, tetapi juga ingin mengganti atau merubah masyarakat itu agar lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi. Ya ini sangat baik sih ya menurut kita juga, atau menurut saya juga sangat baik dan sangat bagus janjinya, bahwa memang bukan tahunan atau pesta tahunan 5 tahunan ini bukan hanya sekedar mengganti pemimpin, tetapi juga mengganti atau merubah masyarakat dari yang tidak sejahtera, yang miskin menjadi kaya, yang tidak sejahtera menjadi sejahtera begitu, yang semula tidak mampu untuk membayar pendidikan menjadi mampu membayar begitu ya, atau yang semula banyak putus sekolah tetapi kemudian putus sekolahnya 0 begitu, yang tadinya banyak ibu yang mati karena kekurangan gizi akhirnya 0 angka kematiannya begitu. Ini kan sangat bagus begitu. Nah, semoga saja janji-janji yang ditebarkan atau jaring janji yang sudah ditebarkan oleh bakal calon presiden ini nanti suatu saat jika mereka terpilih akan dilunasi janjinya, akan diwujudkan janji-janjinya. Semoga saja.